مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faruldiansa dengan NIM 2023 0501 02071. Video ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah akuntansi syariah. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman. Baiklah, untuk mungkin itu saja. Langsung saja saya ke pembahasannya. Nah, yang pertama ada murabahah menurut PSAK 102, yang dimana murabahah adalah akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, baik harga asli dan keuntungan yang diperoleh itu diketahui kedua belah pihak, artinya transparan. Dalam PSAK 102, murabahah dilakukan berdasarkan pemesanan dari nasabah, baik mengikat maupun tidak. Adapun rukun dari murabahah itu ada 4. Yang pertama itu ada penjual, biasanya bank, lembaga keuangan syariah. Kemudian ada pembeli, itu nasabah. Kemudian ada objek akad atau barang. Dan yang terakhir ada akad atau ijab dan kabul. Untuk jenis-jenis murabahah PSAK 102, itu yang pertama ada berdasarkan sifat pesanan. Ada murabahah pesanan, mengikat, yang dimana nasabah wajib membeli barang yang dipesan. Kemudian ada murabahah pesanan tidak mengikat, yang dimana nasabah berhak tidak jadi membeli barang tersebut. Untuk berdasarkan tujuan pembiayaan, murabahah ada murabahah modal kerja atau MMK. Kemudian ada murabahah investasi atau MI, dan ada murabahah konsumsi atau MK. PSAK 102 mengatur perlakuan akuntansi murabahah secara transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah. Kemudian ke pembahasan berikutnya ada konsep dasar akad salam dan salam paralel. Definisi dari akad salam adalah jual beli di mana pembeli membayar lunas di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan. Sementara salam paralel adalah dua akad salam terpisah. Bank syariah sebagai perantara pembeli dan produsen, biasanya seperti itu. Untuk dasar hukumnya terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 serta Quran Surah An-Nisa ayat 29. Hadis riwayat Bukhari serta Fatwa Desen MUI nomor 5 tahun 2000 yaitu salam, dan nomor 46 tahun 2005 yaitu salam paralel. Ketentuan syariah PSAK 103 itu ada objek barang harus generik, jelas spesifikasi, dan harga dibayar lunas di awal. Kemudian dua akad tidak boleh saling bergantung, dan yang terakhir ada penjual dan pembeli berbeda dalam setiap akad. Masuk ke rukun transaksi itu ada penjual, ada pembeli, ada barang dan harga jelas, kemudian ada akad ijab dan kabul. Kemudian akuntansi dan tantangan akad salam PSAK 103. Yang itu ada perlakuan akuntansi. Yang pertama ada pengakuan, di mana pembeli piutang salam, penjual utang salam, dan ada juga pengukuran. Barang diukur dengan nilai wajar saat diserahkan. Selisih nilai sama dengan untung atau kerugian. Penyajian dan pengungkapan itu disajikan di neraca aset atau liabilitas. Kemudian pendapatan diakui saat barang diserahkan. Diungkapkan sesuai PSAK 101. Kemudian ada tantangan penerapannya. Itu ada resiko gagal serah barang dan fluktuasi harga, serta literasi masyarakat rendah, terutama petani atau UMKM, dan sosialisasi dan dukungan lembaga keuangan belum optimal. Bank syariah masih dominan pada orientasi laba, dan akad salam belum diterapkan luas di sektor real. Ke pembahasan berikutnya ada akad istisna dan istisna paralel, definisi dan penerapannya. Pengertian istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembuat.
Sementara pengertian dari istisna paralel adalah rangkaian dua akad terpisah, semisal satu antara bank dan nasabah dan yang kedua antara bank dari pihak ketiga, misalnya kontraktor. Hal ini tidak saling tergantung secara hukum. Kemudian peran lembaga keuangan syariah itu ada perantara pembiayaan, ada memperoleh margin keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Kemudian manfaat akad istisna itu memfasilitasi proyek konstruksi manufaktur, pembayaran fleksibel, kolaboratif sesuai prinsip syariah. Kemudian akuntansi dan pengawasan akad istisna PSAK 104, yang dimana prinsip PSAK 104 yaitu pendapatan diakui dengan metode persentase penyelesaian atau akad selesai, biaya mencakup langsung dan tidak langsung. Kemudian pengawasan syariah itu Dewan Pengawas Syariah atau DPS memastikan barang halal, akad terpisah, penyerahan tepat waktu dan pencatatan transparan. Untuk tantangannya, kurangnya pemahaman PSAK 104 dan perlunya sistem pencatatan akuntansi syariah yang memadai. Nah, kemudian ke poin berikutnya ada konsep dasar ijarah dan IMBT. Yang dimana definisi dari ijarah dan IMBT adalah ijarah adalah akad sewa guna manfaat suatu aset dari mujir, sebut saja bank, ke mustajir, sebut saja nasabah, dengan ujrah sewa. Sementara IMBT adalah ijarah yang diakhiri dengan janji pemindahan kepemilikan di akhir. Contoh penggunaannya itu untuk ijarah sewa gedung, kendaraan operasional, alat berat. Untuk IMBT contohnya itu seperti KPR syariah, mobil, mesin produksi, dan perumahan BTN. Untuk cakupan PSAK 103 itu ada aset ijarah dicatat sebagai aset tetap sebesar biaya perolehan. Sementara ujrah diakui secara linear selama masa sewa dan biaya perawatan bisa menjadi tanggung jawab bank. Pemeliharaan ringan bisa dibebankan ke nasabah. Jadi seperti itu. Pembahasan berikutnya ada konsep dan penerapan PSAK 109, yang dimana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS berperan penting dalam ekonomi Islam untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan adanya distribusi kekayaan. Dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS. Kemudian PSAK 109 itu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, dan berlaku untuk zakat dan dana kebajikan seperti infak, sedekah. Untuk jenis dana itu ada zakat, hukumnya wajib atas harta dan terdapat 8 golongan yang berhak menerimanya. Salah satu contohnya itu fakir miskin. Dan dana kebajikan, infak, sedekah, denda, dana non halal. Kemudian ada qard, pinjaman tanpa bunga, itu prinsip tolong menolong. Lanjut ke pembahasan berikutnya ada konsep dan ketentuan syariah. Dalam asuransi syariah itu pengertian asuransi syariah atau takaful adalah perlindungan resiko berbasis prinsip tolong menolong dan hibah tabaru. Dana dikelola oleh perusahaan sebagai amanah, bukan dimiliki. Untuk akadnya itu digunakan akad tabaru dan wakalah bil ujrah atau perwakilan dengan imbalan fee. Ketentuan syariah bebas dari riba, goror, dan maisir. Harus ada ijab dan kabul dan objek akad yang jelas. Kemudian pemisahan dana, ada dana peserta dan dana perusahaan. Dipisahkan agar tidak terjadi pencampuran kepentingan. Kemudian ada surplus underwriting, yaitu keuntungan dari dana tabaru milik peserta dan dapat dibagikan kembali. Kemudian ada prinsip utamanya itu transparan, keadilan, pengelolaan secara amanah dan sesuai syariah. Lanjut, PSAK 108 atau standar akuntansi asuransi syariah. Itu tujuan PSAK dari 108 adalah menjamin akuntansi asuransi syariah yang adil, transparan, dan sesuai syariah. Pemisahan dana kayak dana tabaru dicatat terpisah bukan sebagai pendapatan perusahaan. Kemudian pengakuan kontribusi dana peserta adalah amanah, bukan pendapatan. Lanjut, ada klaim dengan basis akural. Dicatat saat kewajiban muncul.
bukan saat dibayar. Kemudian ada lagi surplus underwriting, yaitu dilaporkan dan dibagikan kepada peserta secara transparan. Ada lagi yang namanya pengungkapan akad dan kebijakan. Itu informasi jenis akad dan distribusi surplus wajib dijelaskan. Kemudian ada bagian manfaat. Untuk manfaatnya itu meningkatkan kepercayaan publik dan integritas laporan keuangan syariah. Lanjut ke pembahasan berikutnya, ada pengenalan sukuk syariah dan dasar ketentuan syariahnya. Definisi sukuk yaitu instrumen keuangan syariah berbasis kepemilikan aset nyata. Karakteristiknya itu imbal hasil dari aset halal bebas riba, jangka waktu tertentu, dan ketentuan syariahnya itu larangan riba dan gharar, aset real, diawasi DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Sama dengan yang saya sudah bahas sebelumnya. Nah, kemudian untuk dalil syariah itu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 dan hadis Nabi SAW tentang transparansi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.